Kita anak-anak Tuhan mau jatuh dalam dosa bisa, kita nggak mau. Karena hidup kita terlalu berharga. Dan lebih berharga Tuhan Yesus dan darahnya yang membasuh hidup ini. Saya nggak mau sia-siakan kasih karunia. Tapi mereka disuruh nggak berdosa, nggak bisa. Ya kan? Berzina siapa nggak mampu. Asal mau, ada kemauan, ada jalan. Tapi saya nggak mau. Kita nggak mau membuang hidup kita ke selokan. Kita sudah ada di jalan raya Tuhan. Rancangan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. I love you Jesus, I love you, I love you, I love you more and more. Terima kasih untuk keluarga Saat Teduh yang semakin hari semakin mencintaimu setiap minggu. Berkati Tuhan dengan cinta akan firman. Jamah setiap hati, ubahkan setiap kehidupan. Sembunyikan hamba-Mu rapat-rapat erat-erat di balik salib itu. Agar semua melihat Yesus dan bertumbuh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tidak sabar untuk menyampaikan firman, tapi ada beberapa pengumuman. Saya diingatkan selalu sama tim di balik layar. Jangan lupa untuk ingatkan Anda untuk subscribe, like, komen, dan juga untuk apa lagi ya? Subscribe, like, comment. Tekan tombol loncengnya supaya diingatkan kalau Saat Teduh lagi on, supaya nggak tanya lagi jam berapa ya, hari apa, aku kok kelewatan ya. Saya selalu lupa mengumumkan yang begini karena fokus langsung ke firman. Tapi ini perlu supaya Anda bisa terus diingatkan bertumbuh. Dan Saat Teduh ini kita belajar ini dulu ya. Doa dari 0 versus doa dari firman. Mazmur 119 ayat 44 sampai 49. Anda buka. Mari kita buka sama-sama. Tapi hari ini nggak seperti Saat Teduh biasanya. Ada PowerPoint 1, 2, 3 contohnya. Kali ini Anda harus menangkap sendiri tiap orang beda. Rema apa yang Anda dapat dari setiap ayat. Ya, Mazmur 119 ini adalah Mazmur yang paling panjang. Lebih tepatnya, pasal terpanjang di Alkitab 176 ayat totalnya. Jadi, saya nggak bisa selesaikan dalam satu kali hari Minggu. Saya janji sama jemaat hari ini saya tepati. Saya akan sampaikan di Saat Teduh ini. Doa dari 0 versus doa dari firman. Maksudnya begini, sebelum kita klaim janji ya isi dulu hati. Hati itu jangan kosongan. Isi dengan hadirat Tuhan. Isi dengan kasih. Tapi isi dengan firman, jangan lupa itu. Kalau enggak nanti ya kita itu mau teriak-teriak kayak seperti nabi-nabi Baal. Percuma kalau kita tidak hidup dalam firman-Nya. Kalau firman di dalam kita nggak ngotot sama sekali. Kita tinggal mengembalikan ke Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di hidup kita kan gampang dan mudah. Kebanyakan orang itu kan dia harus berusaha. Karena dia datang sama Tuhan kosongan. Kalau kita sudah diisi dengan firman, klaim janji itu gampang. Kita nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang, nggak perlu merasa kita yang berkepentingan. Kan Tuhan yang berfirman, kita tinggal ingatkan. Bukan berarti Tuhan lupa atau pikun. Tapi itulah garis hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus berdoa dalam firman itu, kita berseru kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah firmankan ke kita. Tuhan ingin kita ingatkan. Bukan karena Tuhan butuh bantuan, tapi karena kita anak-anaknya. Tuhan mau lihat kita percaya sungguh-sungguh pada firman itu. Karena itu kalau doa, jangan hampa hatinya. Nah, kita akan lihat rahasianya hari ini. Kita baca dulu ayat 44. Saya bilang tadi ayat 4 berapa? 44 ya. Gimana kalau saya tambah ayat ya? Ganti. Ayat 41 sampai 49 ya. Saya kasih ayat 41. Sebentar ya, sabar. Kayaknya nggak cukup waktu. Nggak apa-apa, 44 aja dulu ya. 44 sampai 49 aja. Nanti beberapa ayat ini aja sudah habis waktunya Saat Teduh. 44 sampai 49. Kembali rencana semula. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu. Yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Ayat 44.
Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini luar biasa. Ya. Ternyata pegangan doa itu bukanlah kebutuhan kita. Banyak orang doa kalau dia punya keperluan. Sedia payung sebelum hujan. Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau mau berpegang, aku hendak berpegang harus pada Tauratmu senantiasa. Sebenarnya Mazmur 119 ini bukan Mazmur firman. Ini Mazmur doa juga. Ini adalah peluru, ini bensin bahan bakarnya. Lah kalau kita doa semata-mata karena kebutuhan, apa yang kita bakar? Jangan-jangan yang kita bakar nanti adalah hati kita. Burn out nanti istilahnya. Banyak orang doa-doa ujungnya seperti sumbu yang pudar nyalanya. Seperti padam dan kecewa. Bahan bakar doa itu harus firman. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ini dahsyat. Ini adalah firman yang mengajari kita untuk cinta pada sisa firman di Alkitab. Ini adalah pasal terpanjang 176 ayat yang ajari kita untuk menghargai semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu di Alkitab kita. Bahwa firman itu bukan teori pengetahuan. Firman itu hubungan dengan Tuhan. Apalagi hubungan doa kita kepada Tuhan. Firman itu nadi atau denyut doa kita. Jadi kalau kita hampa firman, tidak ada kuasa doa. Sebaliknya kalau kita nggak berdoa, kita nggak akan mengerti firman. Makanya sebelum kita baca firman, saya lakukan hingga hari ini loh. Udah 30 tahun kenal Yesus, sebelum saya baca Alkitab waktu saat teduh pribadi, saya selalu menundukkan kepala, pejamkan mata dan berkata, Roh Kudus, sinari hatiku dengan firman-Mu. Bantu aku untuk mengerti dan bertumbuh. Saya selalu minta Tuhan singkapkan firman itu. Karena saya nggak boleh bergantung pada hikmat manusia atau pada hemat saya. Saya nggak boleh percaya pada diri sendiri. Saya harus minta tuntunan ilahi. Kalau kita nggak doa dulu, biasanya nggak dapat sesuatu dari firman itu. Kita hanya dengar, apa itu? Apa itu? Karena firmannya bisa kita baca. Maksudnya ayatnya bisa kita baca. Tapi firmannya bisa tersembunyi terhadap orang yang degil hati. Seperti ada selaput di mata rohani. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menghampiri Tuhan karena haus dan lapar, kita bisa melihat sesuatu keajaiban dalam firman-firman itu. Seperti mata rohani kita disingkapkan. Bukan berarti ada arti tersembunyi atau arti yang lain. Jangan keluar konteksnya waktu baca ayat-ayat ini. Tetapi ada sesuatu yang berupa instruksi dan aplikasi. Sesuatu yang mengena. Seperti ada rema, R-H-E-M-A. Seperti Tuhan bicara directly kepada kita. Itu dia. Itulah sebabnya jangan biasakan kalau kita datang ibadah nih di gereja contohnya, dipas-pasin sebelum firman, gak usah ikut pujian. Kalau hati gak mengagungkan, mata gak kelihatan, telinga pun tuli mendengar. Sebab firman, iman timbul dari pendengaran. Bukan baca Alkitab semata-mata, tapi mendengar firman Kristus di dalamnya. Jangan datangnya dipaskan pada waktu firman. Ikuti pujian. Tapi sebaliknya, setelah kita dapat firman, jangan jadi orang Farisi, ahli Taurat, sok rohani, sok tahu, sok ngerti. Tujuannya adalah supaya kita berdoa dan berbuah. Setelah dapat firman itu bahan bakar. Dibakar itu, bukan dibakar Alkitabnya. Firman di dalam itu loh. Harus berapi-api untuk Tuhan. Harus dibakar jadi sesuatu. Firman itu harus menjadi daging, Yohanes pasal 1. Firman itu harus jadi perbuatan. Jadi pelaku, kata Yakobus, bukan jadi pendengar saja. Setelah kita dengar firman, kita catat. Saya suka catat di Alkitab saya, tapi juga di catatan di HP juga bisa. Anda catat di gadget Anda. Setelah dicatat itu dilakukan, dipraktekkan, diaplikasikan. Tapi bukan hanya itu. Dari semua praktek firman Anda, pastikan dipraktekkan dalam hidup doamu. Anda akan melihat kuasa doa. Anda akan melihat kuasa Allah bekerja. Anda akan melihat urapan yang baru. Akan terjadi terobosan, akan terjadi penggenapan, akan terjadi penyertaan, akan terjadi pembelaan, akan berbuah-buah lebat pohon kehidupanmu. Pakai firman itu untuk berdoa.
Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa. Ternyata pegangan doa itu bukan kebutuhan, tapi firman, sedia payung sebelum hujan. Ayo, orang berdoa kalau dia butuh kan? Orang berdoa kalau dia perlu. Saya nggak mau beranjak dari situ. Itu transitnya, kebutuhan keperluan itu mendekatkan. Keperluan bahkan keinginan harus mendekatkan kita pada Tuhan. Tapi port of embarkation, kalau kita tulis dulu, ya, formulir imigrasi, kalau kita ke luar negeri, airport terakhir atau pelabuhan mana? Dari pelabuhan Anda terbang dari pelabuhan yang mana? Anda harus tulis di situ. Ya kan? Kalau seumpamanya di Jakarta, maka Soekarno-Hatta. Tapi kalau di Surabaya, Juanda. Kalau di kota Anda sebut, tulis di situ. Airportnya namanya apa? Airport saya, pelabuhan, dari situ saya take off doa. Itu bukan tergantung kebutuhan. Nanti kalau saya punya kebutuhan, saya doanya banyak. Kebutuhan saya terpenuhi, saya nggak doa lagi. Kalau keperluan saya big size, XL, maka doa saya menggebu-gebu. Tapi kalau nanti keperluan saya S atau small, mungkin hanya medium size, saya mulai setengah-setengah atau separuh-separuh. Nggak bisa. Saya ada butuh atau nggak ada butuh, ada nggak ada perlu, saya doa karena firman Tuhan membuat saya berdoa. Itu dia. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Firman ini mencegah kita untuk backslide atau murtad. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Justru kalau kita secara rohani sudah ada di depan, larilah lebih kencang. Jangan malas-malasan. Firman Tuhan itu memicu. Dia memicu kita untuk maju. Dia memacu kita seperti kuda. Firman itu, aku hendak berpegang pada Tauratmu untuk senantiasa, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Komitmennya tidak berkesudahan. Dan orang seperti ini tidak pernah losing momentum dalam hidup ini. Dia akan menggenapi firman Tuhan di perjanjian baru. Allah akan membawamu dari kemuliaan pada kemuliaan, dalam bahasa Inggrisnya from glory to glory. Atau lebih tepatnya, from glory to greater glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Jangan pernah remehkan lo ya, mundur dari Tuhan. Jangan pernah remehkan jatuh dalam dosa sekalipun ada pengampunan. Karena sekali kita jatuh, kalau kita dalam sebuah perlombaan balapan mobil seperti F1, kalau dia sempat oleng atau bahkan dia tertabrak, bisa laju lagi. Tapi udah kehilangan momentum, kayaknya unda-undi, padahal dia kalah satu lap. Udah satu putaran dia tertinggal. Tuhan gak mau Anda ketinggalan. Hidup Anda dan saya itu pendek gak sampai 100 tahun. Ya. Kalau sampai kita ketinggalan momentum, sekali kita tutup mata kita, meninggalkan Tuhan, kita buka lagi, bisa 10 tahun kemudian. Kayaknya kerajaan Allah lamban. Dalam hidupmu, rencana Tuhan tidak lagi berjalan. Bisa-bisa kita berjalan di tempat seperti orang Israel 40 tahun di padang gurun, gak kemana-mana. Kayaknya sibuk gitu. Kayaknya busy. Tapi gak berbuah. Nanti kita muter-muter hanya perkara yang sia-sia. Kanan udah dekat, so close yet so far. Begitu dekat namun begitu jauh. Gak kunjung masuk-masuk ke dalam penggenapan janji. Karena itu firman mencegah kita untuk murtad dari Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Ketika kita berpegang pada Taurat senantiasa, itu untuk seterusnya dan selamanya. Never backsliding, never losing momentum in your life. Saya ngomong begini, kabar baik. Karena saya yakin hari ini Tuhan punya rencana. Kalau sekarang kita menyaksikan live-nya ini malam kan, berarti sudah mau berakhir rancangan Tuhan untuk hari ini. Maka besok, yakinlah ada masa depan penuh pengharapan. Akan ada momentum baru Tuhan ciptakan sekalipun keluar dari masalah. Sekalipun Anda masih ada di gua singa, akan ada kesaksian baru di mana Tuhan mengatup singa-singa itu pada mulutnya supaya tidak mencicipi Daniel. Pasti ada sesuatu momentum yang Tuhan mau kerjakan. Jangan ketinggalan. Hari per hari itu berharga loh. Kalau dihitung 365 hari, 1 tahun, kali 80 gak seberapa panjang hidup ini. Every day counts. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mundur rohani. Jangan bolong-bolong iman. Pegang pada Taurat Tuhan senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 45.
Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Kata kelegaan di sana adalah liberty, seperti patung liberty Amerika, USA. Itu kan bicara soal kemerdekaan, simbol freedom, ya kan? Maka kata kelegaan di sini itu artinya selain liberty, dia adalah freedom, true freedom, atau kemerdekaan yang sejati. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh versi yang sesungguhnya, yang disebut kemerdekaan oleh dunia. Bebas, aku bebas. Seks bebas contohnya. Bebas untuk berbuat jahat. Bebas untuk berbuat dosa. Sebenarnya adalah belenggu. Siapa berdosa menjadi hamba atau budak dosa. Coba lihat, ada orang berkata, nggak enak jadi orang Kristen ya. Loh, orang nggak bisa ngerokok. Loh, orang Kristen bisa ngerokok kok. Kalau saya mau, saya bisa ngerokok. Pertanyaannya, orang yang kecanduan rokok bisa nggak berhenti? Siapa yang bebas di sini? Siapa yang merdeka? Kita anak-anak Tuhan mau jatuh dalam dosa, bisa. Kita nggak mau. Karena hidup kita terlalu berharga. Dan lebih berharga Tuhan Yesus dan darahnya yang membasuh hidup ini. Saya nggak mau sia-siakan kasih karunia. Tapi mereka disuruh nggak berdosa, nggak bisa. Ya kan? Berzina siapa nggak mampu. Asal mau. Ada kemauan, ada jalan. Tapi saya nggak mau. Kita nggak mau membuang hidup kita ke selokan. Kita sudah ada di jalan raya Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh pengharapan. Saya nggak butuh yang beginian. Tapi mereka untuk berhenti nggak bisa. Kemerdekaan menurut versi dunia itu belenggu. Tapi kemerdekaan atau alias kelegaan versi ayat 45 Mazmur 119. Inilah kemerdekaan kebebasan sejati. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Kuncinya di mana? Sebab aku mencari titahmu. Kuncinya di sini. Kata sebab aku mencari titah-titahmu itu seperti bahasa Inggrisnya therefore. Bukan hanya because, bukan hanya karena atau sebab, tapi juga maka itu aku mencari titah-titahmu. Ini pedang bermata dua. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Kalau aku mau bebas beneran, maka aku harus cari titah Tuhan. Kalau kita mau betul-betul mengalami kemerdekaan finansial contohnya, kemerdekaan finansial itu bukan berapa banyak duit yang kita punya. Banyak orang kaya raya adalah budak mamon. Miskin bisa saja bahagia di hadapan Allah karena mereka empunya kerajaan surga. Tapi nggak tentu juga. Ada orang miskin yang juga budak mamon. Makanya berani mencuri, berani berbohong. Tapi juga ada orang kaya yang generous. Seperti Yusuf Arimatea, seperti Abraham bahkan, Ishak, Yakub. Ada orang-orang yang berkeadaan, ya, namun mereka berkenan seperti Ayub contohnya. Perjanjian baru ada banyak figur-figur, jadi jangan pernah hakimi buku nilai dari cover atau dari halaman depannya. Jangan pernah menghakimi orang dari apa yang dia miliki atau tidak miliki. Kalau Anda mau lihat buahnya. Karena mereka, banyak orang asal mereka mengerti bagaimana menyenangkan Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Kalau kita mau betul-betul mengalami yang namanya kelegaan financial freedom, praktekkan firman. Hanya titah yang bisa memberimu merdeka. Saya mempraktekkan memberikan persembahan persepuluhan, saya tidak paksa orang lain. Karena saya mengembalikan, itu mengajari saya. Itu tidak berguna bagi Tuhan, itu berguna untukku dan keluargaku. Supaya selalu tahu diri dari siapa semuanya ini. Saya mempraktekkan dalam keuangan memberi. Karena ada ayat di Amsal berkata ada orang yang menghambur harta bukan sia-sia atau foya-foya, tapi memberi dan menabur serta berbuat kasih. Mereka tambah memperoleh banyak. Tapi ada orang yang pelit dan kikir, tambah sedikit yang dimiliki. Saya mempraktekkan careful giving. Kami mempraktekkan generosity atau kemurahan hati. Karena kalau saya mau betul-betul hidup dalam kelegaan, di dalam keuangan, saya harus praktekkan firman. Kalau saya mau mengalami kemerdekaan dalam hubungan, saya harus praktekkan firman. Kalau pernikahan saya mau diberkati, firman harus menjadi gurunya. Firman harus jadi curfew, firman harus jadi peraturan di rumah tanggaku. Hai istri, hai suami, kasihlah istri. Supaya jangan terhalang doamu. Hai istri, hormati suami. Kami praktekkan itu. Hai ayah, jangan bangkitkan amarah dalam diri anak-anakmu. Papa yang harus the first one to say I'm sorry. Nggak gampang karena dalam nama gengsi, ego kita itu loh sejagat raya sebagai pria.
Tapi sebagai papa harus merendahkan hati, wong jadi imamnya. Anak-anak patuh kepada orang tuanya. Jangan kasar sama pembantu rumah tangga atau staf karyawannya. Karena kita juga punya Allah. Kita juga punya majikan di atas yang kita sebut Tuhan, yaitu Tuhan. Kalau kita mau kerjaan kita diberkati juga, mau mengalami kelegaan secara profesi. Hai hamba, tunduklah pada Tuhanmu, termasuk yang beringas, apalagi yang takut akan Tuhan. Jangan hanya melakukan apa yang baik ketika mereka nggak melihatnya. Justru ketika tidak ada sepasang mata yang cek dan recheck, jadilah hamba Tuhan di tempat tersembunyi. Maka Tuhan akan broadcast nanti Anda. Nilai Anda itu loh. Kualitas Anda itu semua orang akan tahu sebagai reputasi yang lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Anda tidak pernah bangkrut percaya. Bisa bangkrut harta pun cepat lambat dapat pekerjaan lagi. Kalau Anda punya reputasi. Coba, kalau kita praktekkan ini, kita akan dapat liberty. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Kalau kita mau mengalami berkat dalam pekerjaan. Dan kalau kita mau mengalami kemerdekaan dalam hubungan, praktekkan pengampunan. Benci tidak mendatangkan kasih karunia, malah hukuman. Kalau kita mau diberkati, mau nggak mau harus ampuni. Aku hendak hidup dalam kelegaan soal hubungan. Maka aku harus mencari titah Tuhan. Kalau aku ingin mengalami kemerdekaan dalam relationship, maka aku harus mencari firman-Mu. Itu dia. Dan terutama ya, kemerdekaan di sini liberty bicara soal hati. 3 buah saja dari 9, 3/9. Love, joy, peace, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nggak bisa dimiliki hati manapun kecuali ada titah Tuhan di dalamnya. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Hanya dengan menyimpan firman di dalam hati, kita bisa punya kasih, kita bisa alami sukacita yang tidak bisa dicuri oleh dunia, dan damai sejahtera kita tidak ada yang bisa mengambilnya. Love, joy, peace, absen di dalam hati orang yang fasik di mata Tuhan. Orang yang hamba firman nggak punya ini. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Mau tahu nggak hatimu lega atau tidak? Kadang-kadang gampang. Bukan kerasa-kerasaan loh ya. Tapi kadang-kadang ya kalau saya mau cek hati saya seperti apa ini cara yang lugu sih. Tapi selalu berhasil dalam hidupku. Kalau Anda tenang sendiri, tidak perlu lampu yang terang benderang. Anda di mana gitu. Pejamkan mata seperti ini. Letakkan tangan di dada. Rasa gelisah nggak? Kalau saya setiap kali begini tuh rasa tenang, rasa dekat sama Tuhan. Sebab nggak ada tuduhan. Ada orang nggak tahan merem begini. Merem sedikit sudah panik. Makanya dia harus selalu lari. Selalu ke rumah temannya. Selalu pokoknya cari aktivitas untuk mengisi kekosongannya. Aktivitas apapun selain Tuhan dan firman. Dia selalu harus cari kegiatan. Karena dia nggak bisa tenang. Mau tahu kondisi hati seseorang? Diam di hadapan Tuhan. Letakkan tangan aja di dada seperti ini. Rasa nggak kalau ada rasa sedih, ada rasa gimana? Ada sesuatu yang perlu diisi. Kalau saya setiap kali taruh tangan saya di dada saya seperti ini, entah kenapa ya, saya nggak mengada-ngada, sungguhan ini. Saya merasa tenang, peaceful, ada joy. Saya nggak punya segala sesuatu. Banyak doa saya belum terjawab sejujurnya. Ada banyak masalah tidak kurang-kurang di hidupku. Kalau Anda kurang mau saya bagikan, saya nggak keberatan berbagi masalah dengan Anda. Tapi saya tahu setiap orang punya masalah. Saya taruh di dada saya itu, nggak tahu ya. Saya nggak perlu melihat ke belakang, saya nggak rindu masa lalu. Saya nggak perlu ke depan, jika kalau aku punya ini, kalau aku punya itu. Saya nggak ada looking forward ke depan apa-apa kecuali visi Tuhan di hidup ini. Saya nggak ada begini loh, nanti ya kalau aku, maka aku bahagia. Kalau aku punya, maka aku bahagia. Kalau sudah begini, maka aku bisa happy. Nggak ada tuh. Right here. Kalau Tuhan panggil saya hari ini. Saya siap ketemu Tuhan. Sekarang Tuhan panggil saya siap ketemu sama Tuhan Yesus. So saya tahu saya tidak pulang tangan hampa. Tapi jangan dulu. Masih terus perlu sama-sama saat teduh. Apakah ada love, joy, peace in your heart? Kalau nggak ada mungkin perlu reroute. Mungkin atur lagi tuh rutenya salah. Selama ini rutenya bukan ke arah firman soalnya. Tapi ke arah melanggarnya. Atau bukan melanggarnya, menawarnya. Bukan ke arah firman, tapi lebih kepada filsafat dunia. Atau
pengertianmu sendiri. Banyak orang itu hidup dalam pikirannya, bukan dalam pikiran Allah, dalam pikiran manusia, bukan dalam firman Tuhan. Itu kesalahan. Sayang ya, udah jadi anak Tuhan, orang Kristen nih ceritanya, tapi nggak bisa nikmati love, joy, peace. Kok kalah sama orang dunia? Itu sama dengan sudah beli kulkas, nggak pernah kita dinginkan. Itu sama dengan punya asuransi bisa diklaim nih. Itu udah haknya, pasti keluar. Tapi dibayar sendiri. Gimana sih jadi anak Tuhan orang Kristen kok nggak ada love, joy, peace itu gimana? Jangan-jangan bukan karena Tuhan gagal memberikannya, tapi Anda lupa di mana menaruhnya. Kalau hati dan pikiranmu ditaruh pada dirimu, kalau Anda menaruh dirimu pada pikiranmu bukan pada firman, ya makanya nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, nggak ada kasih. Ya, ayat yang berikutnya. Ayat 46, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Ini adalah suatu ayat yang misterius kalau saya baca ya. Kalau aku berbicara tentang peringatanmu berarti orang ini terus mengakui firman di mulutnya. Ini yang disebut confession of faith. Maka di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Orang yang terus hidup dalam firman Tuhan, ada janji Tuhan, orang itu akan dibawa ke orang-orang besar. Orang itu akan dibawa ke orang-orang hebat, bahkan ke orang-orang jahat. Jangan takut dulu, ke orang jahat bukan supaya mereka jahatin you. Dibawa ke orang jahat supaya jadi kesaksian untuk mereka. Dibawa ke orang besar, orang gede nih, orang berpengaruh, the proudest among men, orang-orang yang paling sombong kali. Tuhan akan pakai hidupmu untuk merendahkan hati mereka. Dan menjadi kesaksian dalam hidup mereka. Jangan takut Tuhan akan membiarkan mereka berbuat jahat. Tapi Anda akan dipakai jadi kesaksian. Ada janji di sini. Orang yang punya firman itu berkuasa. Who is the most powerful people on earth? Siapa orang yang paling berkuasa di dunia ini yang punya firman? Udah itu aja. Yang gak punya firman itu semu. Kuasa apapun itu sebentar lagi melayang. Ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Nah, bergemar dalam firman gimana caranya ya? Ada orang yang tanya sama saya, Pastor Philip pernah jenuh nggak? Saya bilang, enggak. Tapi andai kata saya pernah jenuh, begini. Kadang-kadang kita memang perlu memaksa diri untuk membaca Alkitab. Jangan merasa bersalah. Ada orang bertanya, kalau memaksa gitu kan nggak jujur. Itu berarti kan dibuat-buat. Lah kalau kita hidup dari perasaan, ya iya. Berarti kita nggak jujur. Tapi kalau kita hidup dari iman, perasaan harus nurut dong. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu. Kalau bergemar aja kenapa pakai kata hendak? Aku hendak. Berarti ada kemauan. Ini bukan perasaan. Aku hendak bergemar. Hatinya bergemar, dia senang. Seperti orang punya hobi gitu, bahkan kecanduan. Orang ini mau bergemar aja kok pakai hendak. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu, lalu ditambahi, yang kucintai. Ini kayak bahasa Inggrisnya kira-kira gini, I will, ... that I love. I will rejoice. Saya akan bergemar, ... untuk yang kucintai. Ini seperti gini ya. Saya cinta anak saya. Istri saya dan saya, kami diberikan 3 anak yang lovely. Masing-masing pernah melalui jalur baby. Oh percayalah, kami pekerja keras kalau pulang ke rumah capek setengah mati. Nah malam harinya, kalau anak minta susu, bangun pukul 3 pagi, gitu, atau diapernya basah, celananya basah gitu. Saya dan istri saya pasti giliran memaksa diri keluar dari ranjang, apalagi kalau letih sekali. Gak peduli jam berapa, kalau Anda tanya apakah saya suka, enggak. Siapa suka dibangunkan di tengah malam? Apalagi kalau sudah nyenyak. Tapi saya paksa diri, iya. Tapi saya memaksa diri dan istri saya, kami memaksa diri untuk seseorang yang kami cinta. Kadang-kadang gak kepingin baca Alkitab, tetap saya baca. Aduh jenuh mungkin, tetap renungkan. Karena saya tahu untuk siapa saya lakukan. Karena saya memaksa diri untuk berdoa, sembahyang, untuk puasa mungkin, untuk baca firman, untuk melayani semua untuk seorang pribadi dengan S huruf besar dan P huruf besar, pribadi yang ku cintai. Atau lebih tepatnya, yang mencintai aku. Wah, kalau untuk papa mama orang tua, sekalipun sudah tua, usianya sudah lanjut, sudah senja. Mungkin kita sedang lagi nikmat dengan teman-teman, kita sedang have fun.
Lalu kalau ditelepon, orang tua lagi gak enak badan, kita pulang. Kita tetap ayomi mereka. Why? Because they love us. Mereka berjasa. Apalagi Tuhan yang memberikan kehidupan dan menebus kita dengan darahnya. Jadi jangan berkata, aku bosan Pastor Philip baca Alkitab. Bosan gak bosan baca. Kan Tuhan mencintaimu. Kan Anda mengasihi dia. Yang 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Kadang di gereja ketika ibadah, jarang sekali tapi ada waktunya waktu saya nggak berkhotbah, senang sekali bisa mendengarkan khotbah pendeta, pembicara hari itu, hari Minggu. Saya duduk di situ, setiap kali ada sesuatu yang meremah dalam hati saya tahu Tuhan berbicara ke jiwa saya. Saya bahkan angkat tangan loh, bukan cari perhatian. Saya bilang, amin, amin. Itu adalah cara saya untuk mengekspresikan cinta saya akan firman. Kenapa Alkitab seringkali tidak direnungkan? Karena nggak dicintai. Kenapa firman Tuhan jarang dibaca? Karena Alkitabnya di mana aja kita kadang-kadang lupa. Saya praktekkan dulu hal yang fisik sebelum yang rohani. Kalau sama yang kelihatan nggak bisa sayang, apalagi sama yang nggak kelihatan. Tuhan sendiri berkata, mana bisa kamu mengasihi sesama? Mengasihi aku, mengasihi sesamamu aja kamu nggak mau. Saya jaga Alkitab saya. Saya kasih cover Alkitab ini, saya catat, saya bersihkan, saya rapikan, saya taruh di mana. Kalau saya bepergian keluar kota mana, Alkitab saya ini bahkan ada di tas yang saya bawa, teng-teng tangan. Kalau saya nggak bisa mencintai dengan Alkitabnya, saya nggak bisa cinta firman di dalamnya. Kalau saya nggak bisa ekspresi, amin atau apa, nggak perlulah. Kalau di gereja apalagi yang nggak biasa untuk ekspresi. Kalau Anda tidak berani untuk agresif berkata, that word is for me. Kemungkinan firman itu juga nggak akan jadi aplikasi atau jadi kuasa dalam hidupmu. Saya seringkali angkat tangan dan berkata, amin. Jadi nggak apa-apa pas saat teduh gitu di sebelah situ. Amin aja. Saya nggak dengar, Anda mendengarnya. Ayat yang terakhir, ayat 49, dengan ini saya selesai. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. I love this. Tuhan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, bukan karena Tuhan maha lupa. Tuhan tidak pikun. Tapi ini yang saya sebut tadi di awal-awal khotbah. Ini jalur hubungan kita dengan Tuhan. Garis bawahi. Tuhan itu tidak pelupa. Dia tidak pernah terlelap, bahkan penjagaku tidak pernah tertidur. Tapi Tuhan ingin melihat anak-anaknya itu serius dengan firman-Nya. Tuhan ingin lihat hati kita percaya. Karena kalau nggak percaya, buyar, sudah bubar yang namanya hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita berdasarkan percaya soalnya. Karena itu kalau kita mengingatkan kembali kepada Tuhan, kita datang bukan membawa korban kita, tapi kita membawa korban yang Tuhan sediakan. Kita datang membawa firman. No, Tuhan ini firman-Mu dalam hidupku. Aku percaya kepadamu. Kita ingatkan dia kembali. Itu yang disebut praying from the word, berdoa dari firman. Bukan berdoa dari nol. Dalam bahasa Inggrisnya kira-kira begini. Sue me on my word. Tuhan seolah-olah buka pengadilan dan berkata, tuntutlah aku sesuai firman-Ku. Tuhan senang sekali untuk bergulat dengan anak-anaknya dalam janji-janjinya. Buktinya Tuhan bergulat sama Yakub, nggak dibunuh. Yakub malah diberkati, diubah namanya dari Yakub jadi Israel. Orang yang bergulat dengan Allah dan menang karena Tuhan ngalah. Tuhan suka bergulat dengan kita waktu kita bergumul dalam firman-Nya loh, bukan bergumul dalam kebutuhan saja. Kebutuhan itu hanyalah alasan untuk mendekat pada Tuhan, keperluan, keinginan, bahkan permasalahan. Tetapi waktu kita bergelut dengan dia dalam firman-Nya, waktu kita bergelut dengan firman, itu seperti papa yang main gulat dengan anaknya. Mana mungkinlah papanya cekik dia. Saya main sama anak saya, kadang-kadang saya kalah, rasa yang masih kecil, karena saya ngalah. Dan itu bonding, itu waktu saya mendekatkan diri dengan dia, dia mendekat kepada saya. Kadang-kadang saya suruh dia repeat. Tadi papa bilang apa? Ini. Good job, bagus sekali. Saya peluk dia, pinter anakku. Tuhan senang sekali kita ingatkan firman kembali ke telinganya. Karena itu adalah janji-janjinya. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah berseru agar Tuhan genapi firman-Nya. Karena itu kalau doa jangan dari nol ya. Mulai hari ini doa itu harus dari firman. Setelah Anda dapat firman ini, Anda catat. Mulai hari ini alami terobosan doa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di sebelah situ. Seperti ini, katakan amin. Lagi. Amin. Katakan firman ini untuk aku.
Amin. Haleluya.